UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Kampus yang mengeluarkan sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Barreskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya pada UGM? Karena tokoh-tokoh UGM adalah pendukung rejim Jokowi. Sesimpel itu. Alasan utama kenapa mereka tidak percaya pada hasil Barreskrim, karena reputasi Jokowi yang adalah pembohong. Setelah berbohong itu, saya menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IP tidak lulus ya. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan, nggak ada. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Tidak beranikan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat. Ya, dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Saya udah jelasin tadi, UGM itu memang lembaga resmi, itu kewenangan dia mengatakan itu. Kemudian tetap aja tidak dipercaya. So mau apa lagi? Ya Pak Jokowi lapor. Tetapi kesan saya, semua yang diutus oleh Jokowi untuk membela dia di depan kamera televisi itu gagal. Karena makin lama makin dangkal argumennya. Ya percaya aja bahwa kan itu Barreskrim. Percaya aja bahwa UGM adalah institusi yang resmi. Iya, justru orang tidak percaya, itu yang mesti dijelaskan. Kenapa orang nggak percaya pada UGM? Kenapa orang nggak percaya pada Barreskrim? Kan itu problemnya, karena orang tidak percaya pada Jokowi. Intinya itu sebetulnya. Dan menyambungkan itu tidak lagi memerlukan teori. Karena bertahun-tahun di benak emak-emak, di benak mahasiswa, di benak LSM, di benak jurnalis, Jokowi tidak bisa dipercaya omongannya. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Iya, hukum, kita percaya pada hukum. Tapi kita tidak percaya pada lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Kan itu soalnya kan. Tentu saja hukum bisa kita percaya kalau dia memproduksi keadilan dan kejujuran secara konsisten dan koheren. Nah, hukum tertinggi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ terjadi manipulasi tertinggi. Ngapain percaya pada hukum yang lain kan intinya kan. Begitu banyak hakim yang disogok kok. Dan jadi tahanan KPK, ngapain mesti percaya. Kan itu dasarnya kan. Jadi kegagalan para pembela Jokowi dalam soal ijazah ini itu seolah-olah itu mau menegakkan benang basah, dan basahnya itu basah kena oli itu. Nah, coba aja negakin benang basah kena nggak pernah kering itu. Jadi kemampuan berpikir dari mereka yang membela Jokowi akhirnya dipertontonkan dalam bentuk kedunguan karena berupaya untuk membela sesuatu yang bahkan membuat kalimat sederhana aja udah nggak bisa. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret, seperti penindasan, atau penganiayaan, itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan, ini kan perlu ada sensitivitas. Kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. Ya, harus tersinggung. Kok ada orang membohongi kita secara terbuka gitu. Dia mewariskan beban bagi rakyatnya yang sangat berat. Jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu jadi bebannya luar biasa. Belum lagi
beban-beban nyata yang lebih bisa diperhitungkan. Misalnya beban utang negara. Ini tidak pernah dalam sejarah Republik ini presiden meninggalkan utang sebesar itu. Ya karena itu tadi, dari perilaku yang kita pelajari, dia sendiri yang menampilkan dirinya seperti itu. Menjawab pertanyaan saja tidak bisa. Yang paling cilaka itu kalau ditanya sesuatu, dia bilang, kok tanya saya gitu. Ini kan bukan Sri Mulat, bos. Ya, kalau Sri Mulat bisa begitu untuk lucu-lucuan, ini negara yang diurus ini. Harus kelihatan dong konsistensi kepemimpinan itu. Jadi leadership itu memang tidak ada. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu saya heran. Kenapa dia tidak bisa gentleman? Itu kan inisiatif dari dia. Dan lebih celaka lagi, itu kan tidak masuk dalam janji kampanye dia 2019. Itu kan sesuatu yang ujuk-ujuk. Tiba-tiba dia sibuk mencari lahan. Yang suruh kamu siapa? Janjimu sendiri tidak ada. Tuntutan rakyat tidak ada. Ya, tidak ada tuntutan rakyat untuk pindah ibu kota. Bagaimana bisa mengatakan itu kehendak rakyat? Hanya karena dia asumsi sederhana, karena itu diputuskan oleh undang-undang DPR. Lalu muncullah ide itu, ini lempar aja kepada rakyat. Kemudian bagaimana dengan kebijaksanaan lain? Apakah dia juga bisa mengatakan nanti satu waktu bahwa utang-utang itu juga adalah kehendak rakyat? Itu kan memang cuci tangan. Toh. Dia harus gentleman, tapi ya memang tidak bisa diharapkan si gentleman. Sia-sia kita kalau mengharapkan itu. Sekali lagi, akhirnya kita masuk di dalam semacam kekalutan yang dibuat sendiri oleh Jokowi yang selama 5-6 tahun ini menyimpan kecurigaan, dan kecurigaan itu justru meledak ketika dia udah selesai, dan yang seharusnya dia bisa beristirahat, tapi tetap dia akan diganggu oleh ambisinya sendiri, yaitu membuktikan bahwa dia punya ijazah itu tidak lagi dianggap orang, karena sebetulnya orang tidak penting lagi dia punya ijazah asal palsu, tapi orang lihat bahwa kelakuan Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, itu Ibu Megawati udah ucapkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kembali kita mengulas soal beberapa kejanggalan-kejanggalan serta kebohongan-kebohongan yang tidak sinkron ya. Jejak digital dari mantan Presiden Jokowi ya. Dan kali ini ada Profesor Rias Rasyid ya, mantan Menteri Otonomi Daerah di era Gus Dur, juga ikut mengomentari ya. Yang kala itu menjadi tamu podcast di Abraham Samad. Juga ada Bung Rocky Gerung kembali mengingatkan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pembohong. Ya, supaya tidak salah kutip ataupun salah bicara, ini ada tulisan ataupun di Poltar Berita ya, tulisan yang sangat menarik dari Rakyat Media Online. Baiknya saya bacakan ya, ini berjudul Jokowi diingat publik sebagai presiden pembohong. Di sini dituliskan bahwa pengamat Rocky Gerung menilai wajar masih banyak orang yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Karena publik mengingat Jokowi sebagai presiden pembohong. Bahkan Jokowi dinobatkan media asing sebagai King of Inconsistent atau Raja Tipu-Tipu. Itu kata Bung Rocky Gerung ya dalam acara wawancara dengan jurnalis senior Hersu Beno Arif dalam kanal YouTube Forum News Network atau FNN ya, yang dikutip pada Senin 26 Mei 2025 lalu ya. Menurut Rocky, olok-olok terhadap Jokowi tersebut ada faktanya, antara lain soal pesanan 6.000 unit mobil SMK, pembangunan IKN didanai investor asing, hingga duit 11.000 triliun di kantong bajunya. Fakta-fakta kebohongan ini makin menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah ini juga ada tambahan kebohongan, kata Bung Rocky Gerung. Bung Rocky mengaku mempercayai Bareskrim memiliki sistem yang menguji keaslian ijazah Jokowi, namun sayangnya publik tidak bisa diyakinkan dengan sistem tersebut. Ya. Terus kita lanjut membaca ya. Oke, kita lanjut membaca. Sebelumnya, mayoritas masyarakat pengguna media sosial tidak percaya hasil uji lab 4 Bareskrim Polri ya terkait keaslian ijazah Joko Widodo. Menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan statistik, praktisi marketing riset dan pengamat pasar Lisa Noviani mengungkap, sebanyak 94,2% warganet tidak setuju pernyataan Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi identik asli.
Data ini merupakan komentar netizen yang muncul di Twitter, Facebook, dan media sosial lain. Jumlah komentar yang dikumpulkan antara 1 juta sampai 2 juta, kata Lisa dikutip pada Minggu 25 Mei 2025. Riset tersebut dilakukan pada 23 Mei 2025 atau sehari setelah Bareskrim mengumumkan hasil penyelidikan ijazah Jokowi. Pengumpulan data ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada 23 Mei 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, serta pada hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam analisa ini menggunakan kata setuju atau tidak setuju. Terus, ya. Bagi yang setuju, mereka menganggap hasil penelitian Bareskrim adalah bukti cukup terhadap keaslian ijazah Jokowi. Warganet percaya proses penelitian Bareskrim sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sementara komentar yang tidak setuju, warganet menilai hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan dan harus melakukan penelitian ulang karena bersifat tidak objektif. Hasil pada 23 Mei 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tingkat ketidaksetujuan terhadap hasil uji Bareskrim sebesar 88,2%, sedangkan yang setuju hanya 11,8%. Pernyataan tidak setuju makin tinggi dalam riset 23 Mei 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, yakni mencapai 93,9%, sedangkan yang setuju menjadi 6,1%. Nah, pada hari ini sekitar jam 10 yang setuju semakin menurun menjadi 5,8%, sementara yang tidak setuju menguat ke 94,2%. Pungkas Noviani. Ya, itu sekilas berita bahwa ya di media sosial banyak yang tidak setuju, bahkan hingga 94% itu kan sangat jomplang sekali. Tetapi klaim dari pihaknya Pak Jokowi dan para lawyer pembelanya hingga Waketum Projo mengungkapkan bahwa ya 76%, bahkan Pak Jokowi 56%, 58% itu mereka semua setuju atau sependapat dengan Polri. Ya wajar saja lah, itu kan klaimnya mereka. Tetapi ini secara random ya, di media sosial saja sudah menunjukkan bahwa 94% tidak setuju ataupun ya tidak percaya terhadap institusi tersebut. Jadi mau bagaimana lagi? Ya kembali ke pernyataan Profesor Yasir Rashid tadi ya. Itu diucapkan memang itu video ya agak lama, bukan video baru-baru ini, tetapi kok sangat relevan sekali ya kalau mau saya istilahnya saya gabungkan atau kami padukan dengan kenyataan hari ini, di mana kebohongan-kebohongan ya yang lalu-lalu hingga sekarang ini masih tercium, bahkan itu aromanya makin menyengat kebohongan-kebohongan itu ya. Dan itu Prof. Yasir Rashid mengungkapkan bahwa bahkan beliau sampai menyebut hanya orang gila saja, orang yang sakit jiwa, bukan orang gila ya, hanya orang yang sakit jiwa saja yang berani melakukan kebohongan-kebohongan dengan resiko nanti dicap sebagai pembohong dan tidak dipercaya lagi. Ini kan sangat ya tendensius dan sangat serius sekali ya. Menarik sekali ungkapan ini, dan ternyata memang banyak sekali kebohongan-kebohongan ya. Ya di video yang kemarin sudah kita ungkapkan soal IKN ya, soal SMK dan soal 11.000 triliun. Dan kali ini Profesor Yasir Rashid mengungkapkan soal IKN yang sudah dipesan, bahkan itu diundang di acara TV ya. Bahkan kalau Anda memesan hari ini 3 tahun lagi baru dapat barangnya. Itu kan bahkan Pak Jokowi mengungkapkan bahwa mobil ini sangat istimewa sekali. Tapi hingga saat ini mobil SMK masih jadi barang gaib ya, yang tidak kelihatan wujudnya seperti apa ya. Dan ketika ditanya oleh wartawan ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden pun, Pak Jokowi terang-terangan maksudnya menampik bahwa dia bertanggung jawab soal SMK. Itu katanya urusan produksi ya, urusan produsen, urusan pengusaha.
bukan urusan saya masalah mobil SMK. Ini kan seolah-olah kata Prof. Rias Rasyid tadi seolah-olah cuci tangan. Seperti halnya soal utang yang membengkak, soal IKN. Ini kan bisa soal IKN aja kan bisa kita lihat ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa itu kemauan rakyat, sedangkan di janji-janji beliau, di janji kampanye, bahkan di program-program nawacitanya tidak ada itu namanya pembangunan IKN. Tetapi diklaim oleh Pak Jokowi itu kehendak rakyat karena itu ada disahkan undang-undang di DPR. Itu kan sama aja dengan cuci tangan. Dan sekarang kelanjutannya seperti apa tidak bisa menjawab. Dan ya seperti sering kita ini ya dengarkan ya, setiap ditanya wartawan jawabnya kan kok tanya saya. Dan itu juga diungkap oleh Profesor Rias Rasyid ya. Jadi mau bagaimana lagi? Ya sering kan kita tanya sudah tapi belum. Loh kok tanya saya? Kata Prof. Rias Rasyid, ini kan bukan Sri Mulat yang buat lucu-lucuan. Kalau Sri Mulat oke lah buat lucu-lucuan. Tapi ini kan negara. Harus ada konsistensi di sini soal kepemimpinan. Tetapi ya itulah kenyataannya. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, kalau Anda ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.